Baik hadirin dan pemirsa di rumah, kembali lagi pada debat calon wakil wali kota Kota Ternate periode 2015-2020. Pada saat ini kita akan masuki sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini adalah sesi pertanyaan. Pertanyaan dari moderator yang dirangkum dari berbagai macam masukan dari unsur-unsur dan stakeholder di Kota Ternate dalam rapat yang dilaksanakan oleh KPU. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua ini, sekali lagi saya informasikan kepada para pendukung diharapkan untuk tidak bersuara. Sekali lagi diharapkan untuk tidak bersuara pada saat calon sedang berbicara, karena ini akan menjadi pertimbangan KPU untuk debat yang ketiga. Bagi para pendukung yang tetap bersuara pada saat calon sedang berbicara, maka akan menjadi pertimbangan dari KPU untuk tidak mengundang para pendukung yang berbicara pada saat calon sedang berbicara. Ada saatnya moderator akan mempersilakan para pendukung untuk memberikan support kepada calonnya. Untuk itu sekali lagi dimohon tenang pada saat calon sedang berbicara. Baik, hadirin sekalian dan pemirsa di rumah, kita akan masuk ke sesi pertanyaan, di mana sesi pertanyaan ini masing-masing calon akan diberikan kesempatan 2 kali untuk menjawab pertanyaan dari moderator. 2 kali menjawab pertanyaan dari moderator. Pertanyaan tersebut sudah ada di dalam bola yang sudah disiapkan di depan. Nanti setiap calon akan maju ke depan untuk mengambil salah satu bola yang di dalamnya berisi pertanyaan, kemudian dibacakan oleh moderator, dan calon wakil wali kota akan menjawab pertanyaan tersebut. Waktu untuk menjawab 3 menit. Untuk sesi yang kedua ini, yang memulai yang pertama adalah calon nomor urut 3, Bapak Jasman Abu Bakar. Dipersilahkan untuk ke depan dan mengambil salah satu. Baik. Pertanyaan untuk wakil calon nomor urut 3 adalah, Kota Ternate memiliki 7 kecamatan dengan 77 kelurahan, di mana kita ketahui bahwasannya dengan jumlah APBD yang dimiliki oleh pemerintah Kota Ternate yang sangat terbatas, kira-kira strategi pembangunan yang diterapkan oleh Bapak nantinya bersama dengan wali kota adalah seperti apa agar supaya dirasakan oleh semua masyarakat Kota Ternate secara adil dan merata. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin mau katakan bahwa APBD itu adalah instrumen untuk kesejahteraan rakyat. Itu pasti. Oleh karena itu, tidak ada kata lain. Dengan kemampuan APBD yang ada, itu harus sepenuhnya kita lakukan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat sebagaimana dituntut oleh undang-undang. Kalau saya lihat postur APBD kita di Kota Ternate ini, sebenarnya bukan tidak cukup untuk membiayai 7 kecamatan dan 77 kelurahan tersebut. Cukup, pasti bisa. Yang terpenting adalah bagaimana kita punya keinginan kuat
untuk merubah struktur APBD itu. Karena APBD adalah instrumen untuk kesejahteraan rakyat, APBD itu punya rakyat, maka belanja publiknya harus kita tingkatkan lebih besar daripada belanja aparatur. Saya kasih contoh tahun 2014 misalnya, masa pemerintahannya Pak Arifin dengan pasangannya. Itu belanja modal, itu hanya cuma 100 miliar dari 733 miliar. Padahal belanja modal itu adalah stimulus untuk ekonomi lainnya. Satu. Yang kedua, tentu harus networkingnya ada. Saya dicalonkan oleh PKS yang punya gubernur. Kita bisa melakukan lobby-lobby kepada gubernur. Saya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang punya pemerintahan. Jadi strategi-strategi itu yang akan kita tempuh dalam rangka mendapatkan sebesar-besarnya pembiayaan untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan yang ada di sini. Tetapi yang terpenting adalah dasarnya kita punya yang ada. Kita punya yang ada ini ke depan, jikalau diberikan amanah ini kepada Pak Sidik dengan saya, maka saya dengan segala sekuat tenaga akan memikirkan untuk membalikan struktur APBD kita yang tadinya lebih banyak untuk kepentingan pemangku kepentingan, lebih banyak kepada belanja aparatur, itu kita balikkan dia menjadi lebih besar belanja publiknya dengan meningkatkan tentunya belanja modal daripada belanja pemborosan yang telah dilakukan selama ini. Saya kira itu. Baik, masih ada 35 detik. Ya tentunya pihak ketiga juga kita butuhkan dalam rangka ikut percepatan atau akselerasi pembangunan. Kita miliki pihak ketiga, kita bisa ajak pihak ketiga tentunya. Baik pihak swasta maksud saya untuk ikut urun untuk membangun negeri ini. Negeri ini tidak bisa kita bangun sendiri-sendiri memang. Harus punya kekuatan bersama, harus kota, ada provinsi, ada pemerintah pusat, ada pihak ketiga. Dan ini harus kita bangun kerjasama ini untuk bisa membangun kota Ternate yang kita cintai. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon nomor urut 3 Bapak Jasman Abu Bakar. Berikutnya giliran calon nomor urut 4 Bapak Anwar Hasan, dipersilakan untuk mengambil salah satu bola yang di depan. Pertanyaan? Ya, baik. Pertanyaannya adalah untuk calon nomor urut 4, calon wakil wali kota nomor urut 4, praktek-praktek krim selama ini setelah pemilu kada, kepala daerah terpilih melakukan mutasi pejabat secara besar-besaran sebagai bentuk balas jasa. Ini banyak terjadi di tanah air kita, di daerah-daerah. Bahkan tidak jarang proses mutasi pejabat melibatkan tim sukses. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini jika terpilih sebagai calon wakil wali kota bersama wali kotanya? Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kita melihat bahwa praktek-praktek yang terjadi di mutasi pada saat ini, golongan 3 saja dikasih kadis, golongan 3. Hal ini melalui kecerdasan. Apabila saya ditakdirkan Allah untuk menjadi orang yang cerdas, jadi SKPD itu tidak perlu khawatir. Memang kalau bisa ya bisa, kalau tidak bisa jangan memaksakan. Jangan sampai ini nanti dia orang Tidore, ini dia orang Ternate, dia ini kena kenalan. Tidak bisa itu, tidak bisa dipakai. Karena kita punya ini tim sukses, dia golongan 3, dia jadi gadis pasar. Dia golongan ini, dia jadi golongan itu. Bagaimana pemimpin arif dan bijaksana untuk melaksanakan hal itu? Tidak mengenal dia siapa, tidak kompromi banyak. Memang dipilih untuk berdasarkan kecerdasan, kecerdasan untuk membangun negeri ini. Bukan karena kita kenal dia golongan 2, dia golongan 3, dia sudah jadi kadis. Salah besar. Dalam hal ini memang jelas salah. Dan itu terjadi pada pemerintahan yang sudah terjadi.
masih ada waktu 1 menit lebih. Terima kasih. Jadi saya ingatkan, apabila yang menjadi harus daur ulang, install kembali pemerintahan Kota Ternate. Cari orang yang memang betul-betul amanah, jangan cari orang yang memperkaya diri. Perlu diingat, rakyat banyak miskin, rakyat banyak sengsara. Mulai dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, krisis ekonomi global, Ternate tidak pernah minta-minta terhadap orang. Orang di Ternate sini kaya, cuma orang yang memerintah saja yang tidak amanah. Perlu pemerintahan itu harus tentang kebijakan-kebijakan itu. Dan buktinya ada golongan ini karena dia punya papa ade, dia bisa masuk ke sana. Padahal jadi apa? Jadi hancur Kota Ternate. Itu perlu diingat. Saya bicara real dan fakta yang terjadi. Jangan karena tim sukses pemerintahannya ini tim sukses yang atur wali kota. Kalau saya dikadirkan tidak ada kata-kata kompromi untuk hal itu. Memang kalau dari orang ini, orang itu, orang ini, kalau memang dipakai ya jelas-jelas harus dipakai karena semua untuk membangun negeri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah calon nomor urut 1. Silakan mengambil pertanyaan di depan. Baik, pertanyaan untuk calon nomor urut 1. Pertanyaan untuk calon nomor urut 1 sekali lagi kepada para pendukung ketika mohon untuk tidak marah karena ini akan menjadi pertimbangan KPU ke depan pada sesi yang ketiga. Untuk nomor urut 1 pertanyaannya adalah dengan meningkatnya angkatan kerja di satu sisi dan terbatasnya lapangan pekerjaan di sisi yang lain di Kota Ternate akan melahirkan persoalan sosial jika tidak ditangani dengan tepat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, apa program kerja dari Bapak jika terpilih sebagai calon wakil wali kota bersama calon wali kotanya? Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Saya bersama Pak Sujud Sirajuddin sujud saja dengan nomor urut 1 menyikapi persoalan yang ada sesuaikan dengan pertanyaan bahwa kita ingin membangun Kota Ternate ini sesuai dengan visi dan misi kita, yaitu kota perdagangan dan kota jasa. Untuk itu, agar dapat tertanggulangi pengangguran yang cukup tinggi dan terjadi beban peningkatan masyarakat miskin ke depan, tidak ada kata lain selain kita membentuk dan membuat pola kerja baru sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Kita akan bangun sentra-sentra ekonomi yang merata di seluruh Pulau Ternate. Terutama kita tidak ingin menambah beban berat di salah satu titik pusat perekonomian, tapi kita ingin menyebar titik-titik sentra-sentra ekonomi yang baru. Dengan demikian, maka akan menyerap tenaga kerja yang tinggi di masing-masing kelurahan itu. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjaga agar kestabilan ekonomi yang terjadi di Kota Ternate ini, salah satu permasalahannya adalah kurang adanya pemerataan pembangunan sampai ke kecamatan-kecamatan di luar Pulau Ternate. Contohnya kecamatan di Pulau Hiri, kecamatan di Pulau Moti, dan kecamatan di Pulau Batang Dua. Ini sedianya kita akan harus membuka sebuah sentra ekonomi baru sehingga terbentuknya lapangan kerja baru. Dengan demikian bisa mengurangi angka pengangguran dan tingkat kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita bagi warga kita yang ada di kecamatan.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga perlu menyiapkan langkah strategis lain berupa stimulus kepada warga masyarakat kita dengan jalan menyiapkan lapangan kerja baru khusus untuk pemuda-pemuda kita yang ada di seluruh kelurahan yang belum menikmati pekerjaan yang layak, sehingga pemuda kita juga bisa terdorong untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Calon nomor urut 1 Bapak Insinyur Arifin Jafar. Yang berikutnya calon nomor urut 2 Bapak Abdullah Tahir. Pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 2. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang tata ruang kota Ternate mengharuskan adanya ruang terbuka hijau dalam kota. Nah, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan agar dapat terwujud ruang terbuka hijau yang berkualitas di kota Ternate? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Sesuai pertanyaan yang disampaikan, bahwa ruang terbuka hijau yaitu asri dan lestari diarahkan pada komitmen dan konsistensi penyediaan 30 lahan atau area ruang terbuka hijau sesuai ketentuan perundang-undangan. Menyadari lahan yang terbatas, maka selain penetapan dan pengendalian RTH alami juga akan didukung dengan revitalisasi taman pemakaman umum, taman pemakaman kelurahan, lapangan bola sebagai area pendukung RTH. Selanjutnya, mendorong pengadaan dan revitalisasi RTH privat milik institusi atau orang perorangan seperti taman, pekarangan kantor, sekolah, tempat usaha, juga kebun halaman, pekarangan rumah dan lain-lain. Selanjutnya, revitalisasi area publik dan taman kota, pembangunan dan revitalisasi taman kecamatan dan taman kelurahan. Revitalisasi kawasan jalur hijau, tepi jalan, sepadan danau dan sebagainya. Penegakan kewajiban penyediaan ruang hijau pada bangunan yang dibangun sesuai daerah hijau dan dijadikan syarat penerbitan ILB. Demikian, terima kasih. Baik, masih 1 menit setengah. Baik, terima kasih untuk calon nomor urut 2. Selanjutnya kita akan masuki pertanyaan yang kedua kepada calon nomor urut 3. Dipersilakan untuk kembali mengambil bola pertanyaan yang ada di depan. Pertanyaan untuk calon nomor urut 3. Untuk dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di kota Ternate, maka salah satu upaya pemerintah daerah adalah mendorong masuknya investasi ke kota Ternate. Apa program yang akan Bapak lakukan agar investor tertarik untuk berinvestasi di kota Ternate jika Bapak terpilih sebagai wakil wali kota dan wali kotanya? Silakan, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi investasi bagi sebuah daerah itu penting dalam rangka ikut membantu pembangunan suatu daerah. Dan kami berdua tentunya welcome terhadap semua investasi yang akan ditanamkan di kota Ternate, sepanjang
investasi itu tidak merugikan rakyat kita sendiri, tidak bertentangan dengan keinginan rakyat kita sendiri. Oleh karena itu, saya dengan Pak Haji Sidik di Rosiokona akan membuka kerjasama dengan investor tentunya di luar yang ingin mengembangkan usahanya di Ternate. Silahkan masuk ke Ternate. Dengan program kita memberikan kemudahan mereka dalam rangka mengakses perizinan untuk investasi itu. Tidak boleh terlalu banyak pungutan kepada mereka. Biarkan mereka masuk dulu, biarkan mereka berkembang dulu, baru kemudian kita melakukan memberikan pungutan kepada mereka. Kenapa? Karena multiplier efek dari kehadiran investasi ini cukup bagus bagi pengembangan ekonomi kita di daerah. Nah, kejadian selama ini memang terlalu banyak pembebanan kepada investor itu, kemudian mengakibatkan mereka enggan masuk ke daerah kita. Oleh karena itu, jalannya adalah kita harus memberikan kemudahan perizinan kepada investasi itu agar supaya mereka mau datang untuk berinvestasi di negeri kita. Saya kira demikian. Terima kasih untuk Bapak Jasmin Abu Bakar, calon wakil wali kota nomor 3. Berikutnya calon wakil wali kota nomor 4, Bapak Anwar Hasan, untuk bisa akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan APBD sangat ditentukan oleh transparansi dan partisipasi publik, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Menurut Bapak, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan kemudahan untuk mengakses informasi tentang APBD Kota Ternate? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk mewujudkan kehidupan politik yang berkualitas, meningkatkan sistem dan iklim demokrasi, berbagai aspek kehidupan politik yang diukur untuk meningkatkan indeks demokrasi setiap 5 tahun, birokrasi yang profesional dan netral, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu, peningkatan kualitas produk daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan upaya untuk menjaga pemeliharaan peraturan, kesatuan serta kerukunan hidup bermasyarakat, meningkatkan upaya perlindungan HAM ditandai dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan indeks pembangunan gender, menurunkan jumlah tindak kekerasan berbasis gender dan anak, meningkatkan profesionalisme aparatur daerah ditandai dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang berbasis korupsi, kolusi, nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu, pelayanan yang ditandai dengan terciptanya kepuasan terhadap rakyat. Jadi terbentuknya sistem pembangunan budaya, meningkatkan kesadaran masyarakat, mewujudkan nilai-nilai luhur kota Ternate, meningkatkan karakter masyarakat berbudaya berdasarkan kearifan lokal dan jati diri masyarakat kota Ternate. Makanya perlu pengawasan APBD itu ya mantap. Kalau mau hitung APBD itu tidak ada yang kurang. Kalau kita harap tagi-tagi leo terbisa, otak itu harus bekerja, jangan cuma harap tagi leo, jangan. Kenapa demikian? Tidak ada korupsi yang bisa dituntaskan. Kalau insya Allah independen ditakdirkan untuk jadi, itu tidak bisa. Kenapa saya demikian? Karena begini, itu SKPD, mobil dinas berkeliaran malam. Waktu itu 5 jam 5 sudah masuk kantor.
itu. Kenapa saya demikian? Karena Papa wali kota, anak Iko wali kota. Papa jadikan di sini, anak Iko jadikan di situ. Berhenti hal-hal itu. Tidaknya pengawasan dikali per rupiah, berapa kerugian negara? Kalau memang itu uang pribadi, kalau itu uang kas, bagaimana jadinya negara ini? Dihitung per rupiah kerugian negara, makanya korupsi tidak bisa dituntaskan. Saya bilang ini nyata, fakta. Plat merah masih berkeliaran jam 10 malam, baik kalau pakai doi pribadi. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk calon wakil wali kota nomor urut 4 Bapak Anwar Hasan. Sekali lagi kepada para pendukung, jangan bersuara ketika calon sedang berbicara. Baik, berikutnya nomor urut 1, kami persilakan untuk mengambil pertanyaan yang tersedia. Pertanyaan untuk nomor urut 1. Mencermati keterbatasan sumber daya alam, khususnya sumber daya air bersih di kota Ternate, yang akhir-akhir ini dikeluhkan oleh hampir sebagian besar warga di kota Ternate, apa program solusi yang akan Bapak lakukan jika terpilih nantinya? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Moderator, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pasangan Sujud Saja akan mengambil langkah strategis untuk mengatasi problem kota. Salah satunya adalah air bersih. Air bersih sekarang, sumber air bersih sebagaimana yang isu mengemuka dan menjadi problem kota adalah Akegale. Akegale ini adalah salah satu sumber air di kota Ternate yang dipakai untuk disalurkan kepada warga masyarakat dari Takoma sampai dengan Tarau. Sementara kondisi Akegale semacam itu. Untuk itu Sujud Saja menawarkan program. Suka dan tidak suka, kita harus melakukan revitalisasi kawasan Akegale untuk mengembalikan sumber air Akegale itu sebagaimana mestinya, seperti semula. Revitalisasi ini dilakukan dengan cara pertama, kita merelokasi seluruh penduduk yang membangun rumahnya di Akegale itu. Kita relokasi, konsekuensinya pada kos pembiayaan. Tapi apakah kita harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas tentang air bersih di kota Ternate? Jadi langkahnya adalah revitalisasi kawasan Akegale dengan cara merelokasi penduduk dan kita kembali melakukan revitalisasi di Akegale itu. Yang kedua, kita harus mencari sumber air yang baru. Danau Ngade kita bisa menjadikan sebuah sumber air bersih yang baru. Kemudian Tolire kita juga bisa menjadikan sumber air yang baru bagi mendistribusi, memenuhi kebutuhan warga masyarakat kota Ternate di waktu-waktu yang akan datang. Danau Ngade contohnya, apabila aset merupakan aset daerah, tetapi dengan kenyataan sekarang itu adalah telah menjadi aset perorangan, sehingga perlu regulasi dan campur tangan pemerintah untuk pengambil alihan dengan cara ganti rugi kepada pemiliknya, dan akhirnya aset itu menjadi aset daerah untuk kita kelola demi kepentingan warga masyarakat di kota Ternate. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon nomor urut 1. Selanjutnya calon nomor urut 2.
untuk calon wakil wali kota nomor urut 2, persoalan kependudukan di Indonesia selama ini difahami secara parsial, sehingga tawaran solusinya pun hanya sekedar slogan 2 anak cukup. Menurut Bapak, persoalan kependudukan kota Ternate sekarang ini dari aspek manajemen kependudukan, dan itu apa saja dari sisi manajemen kependudukan, dan apa kira-kira program kerja atau tawaran program kerja jika Bapak terpilih sebagai calon wakil wali kota bersama wali kota. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Soal kependudukan memang kita ketahui bersama bahwa untuk mengatasi laju jumlah penduduk di Indonesia, khususnya di Ternate ini, memang satu hal yang susah untuk diatasi. Namun dengan adanya program pemerintah yang tadi telah disebutkan bahwa cukup dan dua anak, ini salah satu program pemerintah yang perlu didukung, sehingga pengembangan keluarga itu baik dari sisi pendidikan, kesehatan, semuanya bisa diatasi. Untuk itu, bila mana saya terpilih, saya dan Pak Burhan terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota, maka program KB itu tetap kami jalankan untuk mengatasi laju penduduk atau jumlah penduduk yang ada di kota Ternate. Terima kasih. Baik, waktu masih cukup. Baik. Hadirin sekalian dan pemirsa Dikma, demikian tadi calon wakil wali kota Kota Ternate menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada mereka yang dirampung dari masukan berbagai stakeholder di Kota Ternate. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang ketiga, ke sesi yang ketiga. Tetapi sebelum kita masuk ke sesi yang ketiga, saya ingin mendengarkan tepuk tangan yang meriah untuk calon wakil wali kota kita. Terima kasih. Kita akan break untuk pesan-pesan berikut ini.